Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Muhammad Fardani. Saya bagian dari kelompok 1, dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang audit tata kelola teknologi informasi pelaporan UPTD PPA Kabupaten XYZ dengan framework COVID 2019. Next. Nah, sebelum kita lanjut, sebagai pemateri yaitu saya sendiri, dengan nama Anizar Muhammad Fardani. Saya saat ini mahasiswa semester 5 di Universitas Horizon Karawang dengan jurusan Sistem Informasi. Untuk email saya ada di anizar.fardani.stmik@krw.horizon.ac.id. Lanjut. Pertama-tama kita bahas dulu tentang latar belakang dari audit yang kami lakukan di UPTD PBA Kabupaten XYZ. Nah, transformasi digital menuntut lembaga pemerintah untuk memberikan layanan publik yang cepat, efektif, dan aman. Namun, di UPTD PBA Kabupaten XYZ ini, pelaporannya masih dilakukan secara manual menggunakan Google Docs, sehingga menghadapi tantangan sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan mengontrol akses data dan keamanan informasi. Yang kedua, ada risiko kehilangan data akibat pengelolaan yang tidak terstandar. Dan yang terakhir, ada kurangnya efisiensi dalam pengambilan keputusan berbasis data. Lanjut. Nah, fokus dari audit ini pada evaluasi tingkat kapabilitas tata kelola TI menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Dengan domain yang kita pilih itu ada 3, yaitu EDM 05, ada APO 11, dan ada DSS 05. Nah, untuk EDM 05 ini dia membahas tentang keterlibatan pemangku kepentingan, APO 11 itu membahas kualitas yang terkelola, dan DSS 05 itu pelayanan keamanan yang terkelola. Tujuannya itu adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan pengelolaan laporan. Nah, kenapa sih kita pilih 3 domain di atas? Kita lanjut. Nah, yang pertama itu EDM 05, keterlibatan pemangku kepentingan, relevansinya terhadap masalah. Karena proses pelaporan di UPTD itu masih menggunakan manual ya, memerlukan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan. Namun saat ini komunikasi belum terstruktur. Domain ini dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana keterlibatan stakeholder dan memastikan komunikasi berjalan dengan efektif. Nah, tujuan dari domain EDM 05 ini meningkatkan keterlibatan stakeholder, lalu memastikan bahwa kebutuhan pelaporan terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fokus dari proses ini ada 2, yaitu poin yang pertama itu mengevaluasi keterlibatan stakeholder dan persyaratan pelaporan. Yang kedua, mengarahkan strategi komunikasi dan pelaporan stakeholder. Terus selanjutnya ada APO 11, itu kualitas yang terkelola. Nah, relevansinya terhadap masalah yang ada di UPTD ini, data laporan saat ini seringkali tidak konsisten sehingga mempengaruhi kualitas keputusan berbasis data. Domain ini dipilih untuk memastikan bahwa standar mutu diterapkan secara menyeluruh dalam pengelolaan pelaporan. Nah, tujuannya itu yang pertama menjamin kualitas data pelaporan agar akurat dan konsisten. Yang kedua, mendukung efisiensi proses kerja melalui pengelolaan mutu yang berkelanjutan. Fokusnya itu ada 2. Yang pertama menetapkan standar manajemen kualitas, dan yang kedua itu mempertahankan peningkatan kualitas secara terus-menerus. Nah, yang terakhir domainnya itu ada DSS 05, yaitu layanan keamanan yang terkelola. Relevansinya terhadap masalah, yaitu pelaporan manual menghadirkan risiko tinggi terhadap keamanan data, termasuk kehilangan atau akses yang tidak sah. Domain ini dipilih untuk mengevaluasi langkah-langkah keamanan yang telah ditetapkan. Nah, tujuannya itu, yang pertama, mengelola risiko keamanan data melalui kebijakan dan prosedur yang memadai, lalu memastikan perlindungan data terhadap ancaman perangkat lunak berbahaya. Fokusnya itu, yang pertama ada melindungi dari perangkat lunak berbahaya, yang kedua mengelola keamanan jaringan.
Nah, manfaat dari audit ini sendiri ada 4 ya. Sebenarnya ada banyak, cuma kita ambil poin-poin pentingnya itu ada 4. Yang pertama itu mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan pelaporan. Lalu memberikan panduan spesifik untuk meningkatkan proses pengelolaan pelaporan, lalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pelaporan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan bahwa sistem tata kelola TI telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan standar. Nah, ini dia ada tahapan-tahapan untuk proses auditnya itu. Yang pertama ada identifikasi masalah. Setelah kita identifikasi masalahnya, kita sudah tahu masalahnya, kita melakukan studi literatur. Studi literaturnya ini kita mendalami tentang framework-nya itu sendiri, framework COVID 2019. Lalu selanjutnya kita melakukan pemetaan RACI. RACI-nya ini kita akan melihat bagaimana nanti personel di UPTD ini tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kita tahu tugas dan tanggung jawabnya seperti apa. Lalu selanjutnya untuk menentukan domain. Nah, domainnya itu sudah kita tentukan tadi ada 3 ya. Nah, itu ada prosesnya juga untuk menentukan domainnya. Setelah domainnya itu dibentuk dan sudah ditentukan, nah, langkah selanjutnya itu melakukan observasi dan kuesioner. Nah, observasi ini dia masuknya ke metodenya yang kualitatif, karena masuknya dia observasi langsung dan wawancara kepada pemangku kepentingan. Nah, kuesionernya ini kita menggunakan skala Goodman. Skala Goodman itu dia nanti jawabannya itu ya atau tidak, yaitu nilainya 1 dan tidak itu nilainya 0. Nanti setelah dikumpulkan observasi dan kuesionernya akan melakukan penghitungan kuesioner. Penghitungan kuesioner ini akan mendapatkan hasil dari tingkat kapabilitas, dan setelah tingkat kapabilitasnya didapatkan akan melakukan analisis gap-nya atau kesenjangannya. Setelah kesenjangannya sudah ditemukan juga, yang terakhir ada tahap melakukan rekomendasi. Nah, planning awalnya. Nah, ini tahapan penelitiannya tadi sudah dijelaskan. Ya, pertama identifikasi masalah, studi literatur, observasi dan kuesioner, analisis gap, dan terakhir rekomendasi ya. Nah, tools yang digunakan framework-nya itu COVID 2019 dan kuesionernya itu berbasisnya pada skala Goodman. Jawabannya sebatas ya dan tidak. Nah, metodologi penelitiannya ada metode kualitatif dengan observasi dan wawancara, dan kuantitatif dengan analisis data kuesioner yang menghitungnya pakai skor kapabilitas menggunakan skala Goodman. Nah, sebelum kita lanjut, kita intip dulu sedikit tentang struktur organisasi dari UPTD PPA-nya itu sendiri. Nah, UPTD PPA ini yang paling atasnya itu ada kepala UPTD PPA, lalu kelompok jabatan fungsional di bawahnya, dan ada Kasubag Tata Usaha. Di bawah Kasubag Tata Usaha itu pengadministrasi umum, ada pengemudi dan penjaga keamanan. Lalu ada penjaga asrama, pendamping, dan pengawas perempuan dan anak. Nah, ini untuk visi dan misinya. Visi dari UPTD-nya ini sendiri adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta anak yang berkualitas. Untuk mendukung visinya itu supaya terwujud, mereka mempunyai misi yaitu mewujudkan manajemen organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan terarah. 2, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak. Yang ketiga, mewujudkan Bekasi sebagai kota layak anak. Nah, lalu selanjutnya tahapannya itu cascading, yaitu ke bawah ya. Setelah kita melakukan yang tadi namanya identifikasi masalah, sekarang cascading-nya itu berdasarkan dari visi dan misi UPTD PPA-nya itu kita menentukan enterprise goals-nya. Nah, enterprise goals-nya itu ada 3. Ada EG02 tentang mengelola risiko bisnis, ada EG07 tentang kualitas informasi manajemen, dan EG11 kepatuhan terhadap kebijakan internal. Next.
Nah, setelah kita dapat EG-nya itu, kita mapping, kita turunkan lagi ke alignment goals. Nah, turunan dari EG02 itu ada dua. Ada AG02 tentang mengelola risiko TI, dan AG04 tentang kualitas informasi TI. Nah, EG07 itu turunannya AG10, alignment goal 10. Nah, ada kualitas informasi manajemen TI. Nah, EG11 itu turunannya langsung ke AG11, yaitu kepatuhan TI terhadap kebijakan internal. Nah, yang terakhir setelah AG-nya itu ditemukan, lalu diturunkan lagi ke Governance and Management Objective atau GAMO. Nah, AG02 itu turunannya EDM03, mengelola risiko, dan EDM05, keterlibatan pemangku kepentingan. AG04 itu APO06 turunannya tentang manajemen risiko, APO11 tentang kualitas yang terkelola, AG10 itu turunannya DSS05 tentang layanan keamanan, AG11 turunannya itu MEA01 tentang pemantauan kinerja TI, APO01 manajemen strategi TI, dan MEA02 tentang audit dan evaluasi TI. Nah, mapping setelah hasil pemetaan GAMO terhadap alignment goals-nya, domain yang dipilih itu ada 3. Nah, EDM05, APO11, dan DSS05. Nah, kenapa sih itu dipilih? Nah, EDM05 itu dipilih karena keterlibatan stakeholder menjadi kunci dalam mendukung mitigasi risiko. Lalu selanjutnya APO11 itu dipilih karena kualitas informasinya yang terkelola diperlukan untuk memastikan laporan konsisten, akurat, dan dapat diandalkan. Sementara untuk DSS05 dipilih itu karena keamanan informasi sangat penting dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data, terutama pada proses pelaporan manual. Nah, selanjutnya setelah kita memetakan domainnya, sekarang menentukan pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, tujuannya untuk menentukan pihak yang terlibat itu memastikan bahwa proses audit berjalan efektif dengan melibatkan pihak yang relevan. Kita harus mendapatkan pihak yang relevan ini supaya kuesioner yang kita bagikan itu tepat sasarannya. Kan kita tidak mungkin berbicara tentang IT, lalu kita nanyanya ke drivernya. Mungkin jawabannya nggak akan nyambung. Lalu selanjutnya ada mengidentifikasi tanggung jawab berdasarkan peran masing-masing dalam organisasi. Dan yang terakhir ada meningkatkan kualitas hasil audit dengan partisipasi dari pemangku kepentingan utama. Nah, ini struktur RACI-nya ya. Sekarang kita masuk ke struktur RACI. Nah, RACI itu sendiri merupakan singkatan. RACI itu R-nya itu responsible, berarti pihak yang bertanggung jawab. Lalu accountable itu memiliki wewenang utama, consulted itu yang memberikan masukan atau saran, dan inform itu yang harus diinformasikan mengenai hasil audit. Nah, pihak yang terlibat dari UPTD ini sendiri ya, responsibelnya itu ada auditor internal, ada tim IT UPTD, accountable-nya itu kepala UPTD, consulted-nya itu pemangku kepentingan internal, dan inform-nya itu seluruh tim manajemen dan pemangku kepentingan eksternal. Nah, pihak yang terlibat nih, responsibelnya. Nah, tadi sama aja sama yang di tabel, ini lebih detailnya aja. Langsung di next saja. Nah, ini RACI chart-nya berdasarkan domain. Masing-masing domain, berarti ada 3 domain yang kita pakai. Yang pertama EDM05 ini untuk poin 1 dan 2, bedanya itu di consulted dan inform. Yang pertama itu dia consulted-nya pemangku kepentingan internal, sementara poin 2 itu kepala bidang TI. Informnya itu yang poin 1 itu seluruh staf terkait, dan yang kedua itu pemangku kepentingan eksternal. Lanjut, penjelasannya itu responsibel berarti yang bertanggung jawab itu adalah tim IT
UPTD, lalu accountable-nya yang memiliki wewenang itu adalah kepala UPTD untuk bertanggung jawab atas validasi dan pengambilan keputusan. Konsultannya itu kepala bidang TI-nya akan memberikan masukan, informnya itu adalah semua staff. Lalu selanjutnya untuk domain APO 11. Domain APO 11 ini responsibelnya beda untuk poin 1 dan 2. Yang responsibel yang pertama itu tim IT, yang kedua auditor internal. Lalu selanjutnya yang informnya juga beda. Yang pertama itu dia seluruh staf terkait, yang kedua itu pemangku kepentingan eksternal. Nah, untuk responsibelnya itu di APO 11 tim IT-nya akan memegang tanggung jawab utamanya ya. Lalu accountable-nya itu kepala UPTD. Lalu konsultannya itu akan tim manajemen organisasi yang memberikan masukan. Lalu informnya itu semua pihak. Nah, yang terakhir domain DSS 05 tentang layanan keamanan yang terkelolanya itu. Bedanya di sini itu cuma di informnya aja. Kalau DSS 01 itu seluruh staf yang terkait, lalu yang kedua itu pemangku kepentingan eksternal. Nah, responsibelnya itu yang bertanggung jawab penuh itu tim IT-nya, accountable dia kepala UPTD memiliki wewenang tanggung jawab, konsultannya vendor keamanan TI yang memberikan masukan teknis bagaimana cara melindungi software dan mengembangkan jaringan yang aman. Lalu informnya itu semua staff menerima informasinya. Nah, pentingnya RACI chart dalam audit ini, yang pertama, memastikan peran dan tanggung jawab setiap pihak jelas dalam setiap domain. Dua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit dengan menghindari tumpang tindih tugas. Dan tiga, mendukung implementasi rekomendasi secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, mengapa kuesioner digunakan? Nah, kita udah masuk ke kuesioner sekarang. Kuesioner itu digunakan untuk mengumpulkan data terkait implementasi tata kelola TI. Kedua, itu mempermudah evaluasi tingkat kapabilitas proses berdasarkan kerangka kerja COVID 2019. Metode yang digunakan, nah, kita pakainya skala Goodman ya. Pilihannya, jawabannya tegas, ya dan ya atau tidak. Ya itu nilainya 1, tidak itu nilainya 0. Nah, domain yang dinilai ada 3, EDM 05, APO 11, dan DSS 05. Contoh pertanyaannya itu ada EDM 05 itu bisa dilihat, APO 11 juga apakah standar mutu diterapkan pada proses utama organisasi, DSS 05 itu lebih ke perangkat lunaknya yang ditanya. Nah, langkah-langkahnya kuesioner. Pertama, identifikasi respondennya berdasarkan dari RACI chart. Contoh EDM 05 berarti kita tanyanya ke kepala UPTD PPA. Untuk APO 11 kita tanyanya ke Kasubag Tata Usaha dan Pengawas Anak. Lalu penyebaran kuesionernya itu langsung diberikan untuk memastikan responnya valid. Nah, terakhir itu pengumpulan jawabannya dan diolah menggunakan skala Goodman. Ini cara perhitungannya ya. Ya itu kan 1, tidak itu 0. Rumusnya itu untuk menghitung tingkat kapabilitasnya, jumlah aktivitas yang tercapai atau yang dijawab iya dibagi dengan total aktivitas. Misal dia jawabnya ya itu 4, total aktivitasnya 5, berarti 4/5 dikali 100, berarti hasilnya itu nanti akan menentukan level dari kapabilitasnya. Misal dia jawab iya-nya itu 3, total aktivitasnya 4, berarti 75%. 75% itu masuknya di largely achieved. Misalnya di bawah dari 50% itu partially, di bawah dari 15% itu not achieved. Lanjut. Nah, ini hasil dari
perhitungan tingkat kapabilitas dari ketiga domain. Nah, domain EDM05 itu tingkat kapabilitasnya mencapai 83,33%. Artinya dia largely achieve. Nah, untuk APO11 ini, dia hasil kuesionernya menunjukkan tingkat kapabilitas sebesar 75%. Nah, kategorinya juga largely achieve. Nah, yang terakhir DSS 05, tingkat kapabilitasnya menunjukkan nilai hanya sebesar 42% atau dia masuknya ke partially achieve, yaitu sebagian tercapai. Nah, ini sebabnya karena prosedur keamanan perangkat lunak dan jaringannya masih lemah, termasuk kurangnya mekanisme untuk melindungi dari perangkat lunak berbahaya. Dan belum ada kebijakan yang memadai untuk mitigasi risiko keamanan informasi secara proaktif. Nah, ini hasil rekapnya. Aktivitas yang dinilai dari masing-masing domain itu bisa dilihat. Tingkat kapabilitasnya juga sudah dijelaskan. Nah, kesenjangannya itu diambil dari berapa persen lagi yang menuju dari 100%, atau bisa dihitung dari 100% dikurang dari tingkat kapabilitas. 100 dikurang 75 misalnya itu 25, 100 dikurang 42 itu 58, 100 kurang 83 itu 16. Seperti itu. Nah, temuan utamanya untuk EDM05 masih membutuhkan mekanisme validasi. APO11 itu standar mutunya perlu diintegrasi ke semua proses operasionalnya DSS 05. Keamanan data perlu segera diperkuat, termasuk penerapan kebijakan perlindungan jaringan dan perangkat lunak. Nah, saran dan rekomendasi ini yang terakhir ya. Nah, untuk rekomendasinya, untuk dari domain EDM05, nah, ada menyusun mekanisme formal validasi pelaporan untuk memastikan keterlibatan stakeholder secara konsisten. Sarannya, mengembangkan program pelatihan komunikasi untuk staf terkait agar lebih memahami tanggung jawab mereka. Nah, ke-11, rekomendasinya itu mengintegrasikan standar mutu ke dalam semua proses pelaporan. Lalu sarannya itu menyusun kebijakan evaluasi mutu yang dilakukan secara berkala. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. Lalu yang terakhir DSS 05, rekomendasinya itu, ini karena dia masih 42%, ada memperkuat perlindungan perangkat lunak melalui perbaruan sistem keamanan secara berkala. Lalu ada multi-factor authentication yang dibutuhkan. Sarannya itu melakukan simulasi serangan cyber untuk mengidentifikasi proses kerentanan sistem. Lalu yang terakhir ada menyusun prosedur mitigasi risiko yang jelas, termasuk tindakan tanggap darurat dalam insiden keamanan. Nah, yang terakhir, saya ingin menjelaskan aja perbedaan rekomendasi dan saran. Tadi kan sudah dijelaskan ada rekomendasinya dan ada sarannya. Kalau rekomendasi itu bersifatnya teknis dan operasional, fokusnya itu pada tindakan spesifik untuk memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi. Untuk saran itu sifatnya strategis dan jangka panjang, ditujukan untuk menciptakan perubahan berkelanjutan dalam tata kelola TI. Nah, yang terakhir, penutupnya, dengan implementasi rekomendasi dan saran ini, UPTD PPA Kabupaten XYZ diharapkan dapat, yang pertama, meningkatkan efektivitas tata kelola TI di semua domain yang diaudit. Yang kedua, memastikan keamanan data dan informasi untuk mendukung layanan yang lebih andal. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan stakeholder dan integrasi mutu dalam semua aktivitas organisasi. Nah, komitmen untuk melaksanakan rekomendasi dan saran ini menjadi kunci dalam mencapai tata kelola TI yang optimal dan mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat berguna dan bermanfaat.
Jika ada kurangnya, kurang lebih mohon maaf.